Hi, welcome back to the series. It's good to be back. This is episode 7 part 2. Selamat datang kembali. Senang sekali bisa ngelanjutin ini. Dan ini adalah episode ke-7 bagian kedua. Kita masih berbicara tentang problems with comparatives and superlatives. Baik, kalau Anda ingat problems with comparatives and superlatives yang pertama di skill nomor 27 adalah form comparatives and superlatives correctly. Nah, ini di skill 28 kita bergeser ke use comparatives and superlatives correctly. Di 27 kita hanya berbicara benar-benar bentuk, karena bentukan dari komparatif dan superlatif dalam bahasa Inggris itu sangat spesifik. Nah, sekarang kita ingin memeriksa penggunaannya. Oke, di sini dikatakan, another problem with comparative and superlative on the TOEFL test is that they can be used incorrectly. Seringkali kita menggunakannya secara tidak tepat. The comparative and superlative have different uses, and you should understand these different uses to answer such questions correctly. Jadi, penggunaannya memang berbeda. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan dengan tepat. The comparative is used to compare two equal things. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Two equal things. Kalau saya sih sering mengatakan bisa two equal things itu termasuk two things, two people, two groups of things, atau two groups of people gitu ya. Pokoknya dua gitu loh. Nah, mari kita lihat contoh di sini. The history class is larger than the math class. Ini komparatifnya. Kemudian yang dibandingkan ada dua. Satu history class dan yang kedua adalah math class. Mary is more intelligent than Sue. More intelligent than, ini adalah komparatifnya. Dan yang dibandingkan dua orang. Mary yang pertama, kemudian Sue yang kedua. Selanjutnya, the superlative is used when there are more than two items to compare. Nih, catatan. There are more than two items to compare. And you want to show the one that is the best. Ada lebih dari dua, dan Anda mau menunjukkan bahwa satu yang paling baik, the best, the biggest, paling besar, misalnya, atau in some way, the most outstanding, yang paling deh pokoknya. Contoh, the history class is the largest in the school. Jadi yang dibandingkan, superlatifnya adalah is the largest, dan kemudian yang dibandingkan adalah history class dengan kelas-kelas lainnya yang ada di sekolah. Dan history class paling besar. Kemudian Mary is the most intelligent of all the students in the class. Mary dibandingkan dengan semua siswa yang ada di dalam kelas, dan dia paling. Satu catatan yang saya buat pada saat pembahasan skill 27 form comparatives and superlatives correctly adalah pemakaian in, of, atau that sesudah superlatif. Itu harus menjadi perhatian. Kalau komparatif sih ya adanya than gitu, pasti juga, dan juga harus menjadi perhatian. Baik, ringkasannya di bawah ini. Comparative is used to compare two equal things. Superlative is used to show which one of many is in some way the most outstanding. Oke, sekarang mari kita lihat soal-soalnya. Baik, ini soalnya. Exercise 28. Each of the following sentences contains a comparative or superlative. Circle the comparative and superlative, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Fokus kita adalah pada penggunaan, use. Sekali lagi yang perlu diingat, comparatives itu comparing two equal things, sementara superlatives itu more than two, dan yang ingin ditunjukkan adalah yang paling, begitu ya. Kita contoh nomor 1. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Oke, ada superlative, the most prestigious. Secara bentuk benar, dan kemudian
Secara makna atau penggunaan Harvard dibandingkan dengan universitas-universitas yang ada di Amerika. Oleh karena itu paling benar. Kemudian nomor 2, Rhonda is more hardworking of the class. Nah, Anda lihat di sini. More ini menunjukkan komparatif. Berarti antara dua, mestinya antara Rhonda dengan orang yang lain. Tetapi ini Rhonda dibandingkan dengan semua siswa yang ada di dalam kelas. Dia menggunakan of the class, sehingga penggunaan komparatif di sini salah. Kalau mau diperbaikin harusnya Rhonda is the most hardworking of the class, itu baru betul ya. Baik, kita lihat nomor 3. The engineers hired this year have more experience than those hired last year. Yang dibandingkan engineer hired this year sama engineers hired last year. 2. Betul. Selanjutnya, the graduate assistants informed us that the first exam is the most difficult. Nah, dia menggunakan superlatif nih. Of the two. Nah, Anda lihat ini. 2 of the two. Tapi menggunakan superlatif. Ini tidak benar, makanya salah. Ya. Mestinya dia mengatakan the first exam is more difficult than the second misalnya. Gitu ya. Oke, nomor 5. He bought the more powerful stereo speakers that he could find. More powerful stereo speaker. Kalau Anda lihat saja, more itu tidak pernah menggunakan the. Ya, yang menggunakan the itu adalah most. Yang superlatif, tidak bisa yang komparatif. Oleh karena itu ini kalimat juga salah. Nomor 6, the afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Yang dibandingkan komparatifnya adalah much more interesting than. Yang dibandingkan adalah afternoon seminar, morning lecture. 2, betul. Jadi begitu ya, kita mengecek penggunaan comparative dan superlative. Baik, seperti biasa 7, 8, 9, 10 saya tinggalkan untuk Anda untuk berlatih sendiri. Kita akan lanjut dengan skill 29, yaitu problem yang ketiga di bawah problems with comparatives and superlative. Mari kita lihat. Baik, problem yang ketiga adalah use the irregular ER structure. Menarik sekali istilah ini. Irregular ER structure. Jadi mungkin ekspresi-ekspresi yang sering kita dengar, the more, the merrier, kemudian merrier pakai e ya kalau menurut saya. Oke, dan kemudian the sooner the better. Ini adalah struktur ini yang akan dibahas di dalam pembahasan skill nomor 29 ini. Walaupun ada struktur-struktur yang lain yang jauh lebih kompleks dibandingkan hanya komparatif seperti ini saja. Ya, di sini ada penjelasan yang mengatakan an irregular comparative structure that has been appearing frequently on the TOEFL test consists of two parallel comparatives introduced by the. Jadi ada dua komparatif yang diparalelkan dengan menggunakan kata dengan artikel the di depannya. Jadi seperti ini contohnya. The harder he tried, the further he fell behind. Ya, selalu harus dengan the komparatifnya ini. Jadi ini melanggar aturan yang sebelum-sebelumnya ya. Tetapi makanya di sini dikatakan sebagai sesuatu yang irregular, tidak beraturan. Nah, Anda perhatikan the harder komparatif yang pertamanya dan kemudian the further komparatif yang keduanya. Nah, yang mengikuti mereka harus paralel. Di sini kita melihat he adalah subjek, tried adalah verb. Dan yang mengikuti the further juga he adalah subjek, fell behind adalah verb. Justru sekarang yang menjadi permasalahan adalah kita harus memastikan struktur yang mengikuti kedua irregular ER structure ini
harus paralel. Balik lagi pada pembahasan kita tentang parallel structure, gitu ya. Nah ini, the older the children are, the more their parents expect from them. Sehabis the older ada subject dan verb. Sehabis the more ada subject dan verb. Paralel, sehingga kedua kalimat ini adalah contoh kalimat yang benar yang menggunakan struktur IAIR ini. In this type of sentence, the and the comparison can be followed by a number of different structure. Dia mengingatkan nih, apa yang bisa mengikuti struktur the plus comparative itu. Gitu ya. Nah, di sini Anda lihat the more children. Berarti more-nya dikasih kata benda dulu. Jadi ini noun dan kemudian ada subjek you dan kemudian verb have. The more children you have, comma, ini komparatifnya the bigger. Setelah itu ada noun the house dan kemudian subjeknya you dan kemudian verbnya need. Paralel, gitu ya. The next, the harder you work, the more you accomplish. Sama seperti yang di atas, harder adalah komparatifnya, the more adalah komparatifnya, langsung saja D-nya subject verb. Ada yang sangat simple, hanya noun-noun saja. Contohnya, the greater the experience, the higher the salary. Sehabis komparatifnya hanya berupa benda, dan sehabis komparatifnya di sini juga berupa benda. Gitu ya. Nah, ini nih. Ini justru yang harus menjadi perhatian kita pada saat berbicara atau memeriksa kalimat yang menggunakan struktur irregular IAIR ini. Same structure. Dengan kata lain, harus paralel. Di sini ada catatan kecil bahwa this type of sentence, jadi maksudnya kalimat yang menggunakan struktur ini nih, may or may not include the verb. Nah, contoh di sini tadi, the greater the experience, the higher the salary, itu tidak ada verb sama sekali. Ya, jadi bisa saja tidak ada verbnya. Oke, sekarang kita lihat latihannya. Okay, skill 29. Each of the following sentences contains the irregular ER structure. Circle the comparisons with the. Ya, harus perhatikan comparisonnya harus pakai the. Kalau tidak pakai the salah. Underline the parts that should be parallel. Bagian yang harus paralelnya juga harus diperhatikan. Kemudian baru kita tentukan benar atau salah. Number 1, the hotter the food is, harder it is to eat. Ini paralel ya, ini subject verb, sementara di sini juga ada subject verb. Tetapi Anda lihat nih, hardernya tidak menggunakan the. Oleh karena itu kalimat ini incorrect. Selanjutnya, the warmer the weather, the greater the attendance at the outdoor concert. Warmernya betul menggunakan the, greaternya juga menggunakan the. Setelah itu muncul hanya noun saja, dan di sini juga noun saja. Betul kalimat ini. Selanjutnya, the more you say, the worse the situation will be. Kita lingkari dulu ya. The more itu adalah the plus komparatif. Tetapi the worst yang WORST itu adalah superlative. Komparatifnya adalah WORSE. Ini yang komparatif. Makanya kalimat ini salah kan, dia menggunakan the superlative. Next, the more time they have to play, the happier the children are. Ya, ini komparatifnya more time. Kemudian ada subject dan kemudian ini verb. Kemudian ini the happier adalah komparatifnya, ada subject dan verb. Oke, kalimat ini correct. The thicker the walls, the noise that comes through it less. Anda lihat nih, dimulai dengan the plus komparatif, tetapi di bagian kedua tidak ada komparatifnya. Karena itu kalimat ini salah. If you run faster, the more quickly you'll arrive. Again, bagian depan tidak menggunakan the plus komparatif. Tapi di belakang pakai. Tidak bisa kalimat ini. Oleh karena itu kalimat ini juga salah. Baik, untuk latihan use the ER
irregular area structure correctly. Cukup segitu, 6 soal sudah kita kerjakan. Kita periksa bareng-bareng, kita analisa. Seperti biasa 7, 8, 9, dan 10 bisa Anda kerjakan sebagai latihan mandiri. Well, I guess that's all for this episode 7 part 2. Saya kira cukup untuk episode ke-7 bagian kedua ini. Tentunya masih akan ada satu bagian di episode ke-7 ini, yaitu review. Kita akan buat menjadi video terpisah supaya ada semacam pembatas. Anda bisa melihat-lihat kembali dulu video bagian kedua dan bagian pertama. Setelah itu bisa Anda masuk ke bagian ketiga untuk reviewnya. Okay, I think that's all. You hang in there. I will be right back with part 3 for the review.